Halo Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam guru pembelajar, salam AGBSU. Izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai pembuatan soal atau kuis berbasis Google Formulir. Baiklah Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita ikuti adalah kita wajib punya email yang berbentuk Gmail ya. Nah, langkah pertama adalah kita buka web browser kita ketikkan Google Drive, kemudian pilih ya. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita, kalau sudah pernah membuat soal, nanti dia secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, berikutnya kita pilih baru, kita pilih lainnya, dan kita pilih Google Formulir. Nah, kalau buat yang sudah ada template-nya boleh, tapi kali ini kita akan coba dari formulir kosong. Oke Bapak Ibu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita klikkan judulnya. Judulnya kita buat ulangan harian. Misalnya ya. Kemudian di sini kita buat lengkapi biodata Anda. Ini terserah ya, lengkapi biodata Anda. Karena ini akan kita buat menjadi dua bagian. Satu bagian identitas, satu bagian soal. Nah, untuk supaya di sini ada judul, maka kita tinggal klik aja begini, langsung dia otomatis. Nah, di sini ada beberapa item, tapi yang paling penting adalah ini untuk menambahkan jumlah pertanyaan. Ya, ini adalah untuk membuat bagiannya nanti. Baik, kita langsung bikin informasi. Yang pertama kita harapkan dari responden adalah namanya ya. Kemudian di sini juga harus kita pahami beberapa item, tetapi yang perlu itu adalah yang ini, jawaban singkat, kemudian pilihan berganda, kemudian kotak centang, kemudian drop down saja ya. Nah untuk nama kita pilih siswa atau responden menjawab. Nah, ini jawaban singkat. Jadi nanti siswa mengetikkan di sini namanya. Oke, supaya ini tidak bisa dilewatkan, kita klik wajib isi. Baik, kalau sudah, maka kita klik tambah pertanyaan. Misalnya apa lagi yang mau kita harapkan informasinya? Kelas. Nah, untuk kelas ini kita pilih itemnya adalah drop down aja ya, drop down. Karena misalnya kelas 10 kita anggap ini sampelnya, tapi kan kelas 10 itu ada beberapa rombel. Misalnya kelas 10 Mia A, kelas 10 Mia B, dan kita anggap 3 rombel, 10 Mia C. Kemudian kita klik tentang wajib isi ya. Tambah pertanyaan lagi, misalnya mau kita dapatkan informasi mata pelajaran. Nah, di sini juga boleh kita pilih drop down. Misalnya kita mau bikin mapelnya, di situ ada biologi, fisika, kimia. Oke, wajib isi lagi, kemudian tambahkan lagi. Misalnya kita mau tambahkan di sini password ya, saya agak lebih keren dikit. Nah ya, password ini kita pilih
jawaban singkat ya, jawaban singkat. Kemudian kita klik ini yang titik 3, kita klik validasi respon. Oke, kemudian misalnya passwordnya kita pilih dia bentuk angka atau teks. Kali ini kita mau pilih teks, tapi angka juga boleh. Kemudian kita isikan apa passwordnya, misalnya passwordnya adalah biologi misal. Nah, ketika misalnya siswa nanti mengisi password itu salah, maka respon yang dia dapatkan begini: maaf, password Anda salah. Salah ya? Silahkan coba kembali. Ini nanti tanggapan yang didapatkan oleh responden ketika dia salah mengisikan password. Oke, kita wajib isi. Oke, untuk bagian pertama saya rasa cukup saja untuk mempersingkat waktu. Nah, tapi Bapak Ibu boleh menambahkan sesuai dengan keinginannya. Kemudian kita tambah bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini kita buat misalnya soalnya pilihan berganda. Bahkan deskripsinya adalah pilihlah satu jawaban yang paling benar. Baik Bapak Ibu, klik itemnya ini, kemudian bikin pertanyaannya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu perhatikan, soalnya seharusnya sudah dipersiapkan dalam bentuk Word. Jadi tinggal memindahkan. Misalnya, saya sudah buat dia seperti ini. Kita akan pilih hanya 2 soal saja untuk sampel atau contoh. Nomor 1, ya. Kemudian buat pilihan bergandanya. Oke, di sini kita sudah langsung pilih pilihan berganda ya. Langsung klik. Ini tinggal copy ya. Boleh dibikin kolom A, B, C, D-nya, tapi saya pilih tidak usah. Baik, karena tadi kita bikin dia SMA di atas, maka kita bikin optionnya 5. Kita bikin aja di sini semua benar misalnya ya. Ini sebagai contoh. Kemudian klik tambah untuk kunci jawaban, nanti kita buat dulu. Klik tambah, kita fokus ke soal dulu. Kemudian kita pilih lagi. Pertanyaan kedua. Nah, ini Rhizopoda adalah hewan bersel satu yang bergerak dengan menggunakan optionnya misalnya ini ya. Disemu, pakai tabung, bulu getar, bulu cambuk. Kemudian kita bikin optionnya di sini semua salah. Baik, kita cukupkan hanya 2 saja ya, 2 saja, atau supaya ada variasi, tapi ya sama saja ya. Kita klik pengaturan. Kita jadikan dulu ini sebagai kuis supaya ada kolom nilainya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Rilis nilai kalau memang mau langsung klik ini. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, jawaban benar tidak usah, dan tak jawab tidak usah, langsung klik simpan. Gitu ya. Tahu? Coba kita perhatikan lagi. Persentase, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan. Oh, ini nggak usah ya.
Kemudian pengaturan umum juga. Oke, cukup. Nah, kumpulkan alamat email ini nggak usah ya, karena mengantisipasi ada beberapa siswa yang menggunakan email-email alay. Jadi nanti kita takutnya bingung. Ini siapa namanya begitu ya. Langsung simpan saja. Nah, selesai. Tinggal kita bikin kunci jawaban. Nah, di sini kita sudah dapat poinnya 0 ya kan. Nah, kita tinggal bikin kunci jawaban. Kunci jawaban, misalnya nomor 1, 5 mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Benar nggak sih? Iya, benar. Ya, 5. Selesai. Kemudian, Rhizopoda adalah hewan bersel satu menggunakan kaki semu. Kunci jawaban, kaki semu. Oke, selesai. Nah, di sini kita sudah dapat total skornya 10. Nah, untuk soal bisa klik wajib isi, jadi siswa tidak bisa melewatkan pertanyaan, tetapi saya pilih tidak usah ya. Bebas dia. Nah, sekarang soal kita sudah selesai. Kalau bentuknya seperti ini aja, kita bisa langsung klik tombol kirim ini. Klik kirim ini, langsung nanti kita bagikan URL-nya, linknya ya. Tetapi kita mau bikin satu tambahan lagi berupa waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan misalnya kita bikin durasi 30 menit boleh, atau 50 menit atau berapa terserah kita. Nah, caranya adalah di sini ada pengaya bacaannya. Tapi kalau bagi yang belum, di sini klik ya. Klik kemudian nanti pilih add-on ini ya. Ketika sudah pilih add-on, nanti akan tampil, kita akan disuruh install begitu. Nah, tapi karena kita sudah ada di sini, pilih pengaya, pilih from limiter, kemudian set limit. Oke. Kita tunggu ya. Kemudian apa yang mau kita atur? Waktu ya. Kemudian kita pilih misalnya tanggal sekarang. Kemudian waktunya kita pilih 10 ke 41, kita pilih 45. Jadi 10.46 nanti siswa tidak akan bisa membuka ini lagi ya. Tapi kita akan coba. Baik, kita set. Oke, kemudian save and enable. Oke, Bapak Ibu, selesai soal kita. Kemudian supaya nanti di sini ada kolom hasilnya, kita klik respon ya, seperti ini. Supaya ada yang seperti ini nanti dia. Kemudian kita klik respon, kita klik di sini yang seperti apa ini ya, saya kurang tahu. Kemudian di sini bikin namanya hasil ulangan harian responden. Buat. Oke, jadi kalau misalnya nanti siswa sudah mengirimkan jawaban, maka dia nanti langsung kemari respondennya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung klik kirim. Kemudian kalau mau mengumpulkan email centang, tapi saya tidak, klik aja ini. Saya klik ini. Kemudian ini link URL-nya panjang ya, kita klik perpendek saja. Oke, kita klik salin. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita pendekkan, tetapi udah cukup sampai di sini aja. Kalau mau kita pendekkan, dia pakai tambahan lagi bitly ya. Kemudian kita misalnya kirimkan, anggap ini sudah dibuka oleh siswa ya, anggap siswa sudah membuka. Oke, kemudian
dia mengisi identitas, misalnya namanya Butet ya, misalnya kelasnya 10 MIA A, mata pelajarannya adalah biologi, kemudian passwordnya tadi kita bikin biologi tapi kita coba salah, passwordnya misalnya fisika. Oke, klik, maka perhatikan, maaf password Anda salah, silahkan coba kembali gitu ya. Nah di sini kita pilih aja yang benarnya biologi, gimana responnya? Oke, langsung dia ke bagian yang kedua yang soal. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Jawab misalnya. Oke. Oke. Kemudian kirim. Ini siswa ya. Kemudian kita lihat nilai kita. Wow, nilai 10 si Butet ya. Ini dia bisa melihat. Oke. Nah, kita sebagai pembuat soal, kita bisa lihat pantau ini di komputer kita. Kita lihat responnya. Sudah ada satu orang ya tadi yang mengerjakan. Oke. Kemudian nih kita lihat. Nah, untuk lebih jelas lihat di tabelnya. Ini dia. Klik tabelnya. Oke, tadi mengisi Butet, biologi, taksonomi, taksonomi. Oke, inilah hasilnya ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya katakan ketika dia sudah selesai 10.46 maka kita lihat waktunya. Nah di sini sudah kurang lebih menunjukkan 10.46. Nah kita buktikan apakah linknya masih bisa dipakai ya. Kita klik. Gimana responnya? Oke. Baik, responnya adalah the form is no longer accepting response. Ya, and it's been set to automatically post by misalnya saya yang buat. Oke. Ataupun ketika siswa misalnya mengerjakan tetapi dia sudah habis waktu, tetap dia bisa mengirimkan tetapi nanti nilainya tidak akan terekap di sini. Jadi siswa, misalnya tadi kita bikin 10.46, siswa masih mengerjakan sampai 10.47, dia masih tetap mengerjakan bisa. Tapi ketika dia klik tombol kirim nanti, maka nilainya tidak akan terekap kemarin secara otomatis. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan soal atau kuis berbasis Google Formulir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, selamat pagi, salam sukses, salam guru.